3. Oke, selamat siang. Kami dari kelompok 1 PAK akan mempresentasikan tentang konsep pembenaran itu sendiri. Nah, di sini sebelum kami mempresentasikan hasil kami tentang konsep pembenaran, saya Louis, Kelvin, Yohana, dan Ulan. Nah, di sini kita akan membahas tentang latar belakang, kemudian pengertian, kemudian adalah pembenaran dalam pandangan reform, kemudian ajaran Alkitab, dan yang selanjutnya itu konsep-konsep pembenaran. Kemudian yang ketiga adalah pengadopsian sebagai anak Allah. Terus yang selanjutnya itu pandangan Gereja Katolik Roma, dan yang terakhir adalah edukasi. Nah, yang pertama tentang latar belakang. Latar belakang dari konsep pembenaran ini, atau kenapa sampai konsep pembenaran ini dia bisa ada, karena apa? Karena pada awal pertengahan adanya perdebatan tentang beberapa kelompok gereja mengenai doktrin pembenaran ini. Nah, ada gereja-gereja tertentu mereka mengatakan bahwa pembenaran ini didapatkan melalui tindakan baik manusia. Sedangkan kelompok gereja yang lain mengatakan bahwa pembenaran ini adalah 100% anugerah dari Tuhan, atau 100% melalui iman kepada Kristus. Jadi sebenarnya mana sih yang benar? Apakah pembenaran ini merupakan salah satu hasil dari perbuatan baik manusia, ataukah pembenaran ini merupakan iman kepada Kristus? Nah, akan dijelaskan oleh kami pada saat ini. Nah, yang pertama adalah mengenai pengertian. Jadi di sini kami membuat pengertian dari pembenaran itu sendiri. Yang pertama adalah tindakan anugerah Allah, yang mana Allah menyatakan benar orang berdosa karena kebenaran Kristus. Jadi di sini itu dikatakan bahwa pembenaran itu adalah tindakan anugerah Allah. Jadi mutlak hanya oleh karena anugerah Allah, bukan karena perbuatan baik manusia atau karena tindakan manusia maka dia dibenarkan. Nah, kemudian di sini Allah menyatakan benar orang berdosa karena kebenaran Kristus. Jadi melalui manusia yang beriman kepada Kristus itu dibenarkan oleh Allah. Jadi setiap kita kan manusia pasti berdosa. Nah, kita itu sudah kehilangan kemuliaan Allah, dan kita itu tidak akan mampu gitu dengan tindakan kita untuk bertindak benar di hadapan Allah. Meskipun itu sesuatu yang baik, tapi itu bukan sesuatu yang baik menurut Allah. Jadi di sini itu ketika orang percaya, maka dia percaya kepada Kristus, maka dia akan dibenarkan oleh Allah. Nah, di dalam perjanjian lama, pembenaran itu berasal dari kata sadak atau hiskip, yang berarti menjadikan benar berbalik pada kebenaran. Nah, kemudian kami akan menjelaskan tentang apa sih sebenarnya pembenaran dalam pandangan iman reform, seperti itu. Nah, di sini kami mengambil pembenaran itu berdasarkan Katekismus Westminster seperti yang telah dijelaskan kelompok tadi. Nah, di situ mengatakan bahwa pernyataan Imam Westminster pada tahun 1647, ia mengatakan bahwa pembenaran merupakan suatu tindakan anugerah Allah secara cuma-cuma, yang dengan Kristus kita diampuni dan diterima sebagai orang benar di hadapan Allah. Dari situ tuh kita udah bisa melihat jelas bahwa gak ada perbuatan manusia sehingga bisa mendapatkan kebenaran tersebut. Karena itu merupakan anugerah Allah secara cuma-cuma kepada manusia. Karena kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita. Nah, di situ kan dia bilang kalau dengan Kristus kita diampuni dan diterima sebagai orang benar di hadapan Allah. Kalau misalnya bukan karena Kristus, apakah kita bisa diterima dan diampuni? Itu pertanyaan bagi kita. Otomatis tidak. Karena dengan Kristuslah, melalui Kristuslah, kita itu tuh diampuni dan diterima di hadapan Allah. Kemudian, pembenaran terkait dengan panggilan efektif, yang berarti mereka yang telah dipanggil secara efektif akan dibenarkan secara bebas oleh Allah, seperti itu. Jadi buat mereka saja yang menerima panggilan efektif, atau mereka saja yang meresponi panggilan efektif tersebut, yang dapat menerima kebenaran tersebut. Di luar daripada itu tidak. Nah, siapa saja yang menerima panggilan efektif ini, yaitu orang-orang pilihan, orang-orang yang telah Tuhan tetapkan sejak semula untuk menerima anugerah kebenaran ini, seperti itu. Terus dibilang di dalam hal ini, regenerasi dan pembenaran tidak dapat dipisahkan. Siapa juga yang dapat memisahkan regenerasi? Regenerasi dan pembenaran merupakan satu paket dalam itu Odo Salutis. Nah, itu bukan regenerasi duluan terus pembenaran, nanti habis regenerasi terus tunggu berapa tahun pembenaran. Tidak. Regenerasi dan pembenaran secara terjadi secara sekaligus.
Namun yang mengawali itu si regenerasi sendiri, tapi perlu kita ingat, ini tuh bukan sebuah urutan kronologis, tapi ini merupakan urutan logis. Nah, kemudian mereka yang telah dibenarkan harus terus-menerus mengakui dosa yang mereka perbuat. Seperti itu. Terus kalau misalnya kita nggak mengakui dosa, bagaimana? Apakah kebenaran itu bisa hilang? Otomatis tidak. Tapi yang harus dilakukan oleh orang pilihan, orang yang telah menerima kebenaran ini adalah mengaku dosa. Karena kalau misalnya mereka tidak mengaku dosa dan terus mereka berkecimpung dalam dosa yang mereka perbuat, berarti mereka tuh merasa tidak perlu kita dibenarkan. Mereka tuh memaknai pembenaran itu sendiri dan perlu dipertanyakan seperti itu. Jadi orang yang telah menerima kebenaran harus untuk selalu mengaku dosa di hadapan Tuhan, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah ajaran-ajaran Alkitab mengenai pembenaran. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kata pembenaran ini muncul pertama kali itu dalam Perjanjian Lama. Di dalam kitab Kejadian, dalam kisah Abraham. Nah, di sini dimunculkan dalam kitab Kejadian 15 ayat 6 yang pada saat itu mengatakan, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Jadi kepercayaan Abraham ini diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran di hadapan Tuhan. Nah, percaya di sini bukan berarti bahwa hanya karena kepercayaan Abraham, hanya karena Abraham ini mampu percaya maka Tuhan membenarkan Abraham. Tetapi kepercayaan Abraham ini adalah oleh karena iman yang muncul dalam yang dimampukan oleh Roh Kudus, sehingga Abraham ini memiliki iman percaya kepada Allah gitu. Nah, dalam Perjanjian Baru pula doktrin pembenaran ini telah dibahas secara mendalam oleh Rasul Paulus. Dapat kita lihat dalam Roma 3 ayat 21 sampai 28. Di dalam Roma ini Paulus mengatakan bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Meskipun di dalam Kejadian Abraham dikatakan dia adalah seorang yang taat akan hukum Taurat dan percaya kepada Allah, tetapi dia dibenarkan bukan hanya sekedar karena dia melakukan perbuatan baik dan hukum Taurat yang diberikan oleh Allah, tetapi Abraham juga dibenarkan karena imannya kepada Allah, yaitu manusia dibenarkan karena iman bukan karena melakukan hukum Taurat, seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam Roma 3 ayat 21 sampai 28. Nah, di sini bukanlah suatu yang kontradiksi antara manusia mendapat pembenaran oleh perbuatan ataupun pembenaran karena iman. Karena iman di sini itu bukan sekedar iman yang mati atau iman yang tanpa perbuatan. Jadi iman di sini itu ada iman yang dimiliki seseorang yang dibenarkan adalah iman yang sudah menunjukkan suatu buah perbuatan yang menunjukkan iman tersebut. Jadi ketika orang ini sudah beriman kepada Allah, maka dia otomatis akan menunjukkan buah dari imannya itu dan perbuatan baik itu sendiri, seperti yang dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi di sini bukan hanya sekedar iman saja atau perbuatan saja, tetapi keduanya ini tidak dapat dipisahkan. Nah, dalam perjanjian lama sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya 53 ayat 11. Hamba Tuhan akan membenarkan banyak orang. Di sini hamba Tuhan yang dimaksud oleh Yesaya adalah merujuk kepada Kristus itu sendiri, karena kaitan datang untuk melayani, dan dialah yang akan membenarkan setiap orang berdosa, dan oleh karena kasih Allah akan dunia ini, dan Kristus sendiri itu yang akan mengorbankan dirinya sehingga manusia berdosa telah dibenarkan oleh karena iman mereka yang percaya kepada Kristus. Nah, kemudian di sini kami akan menjelaskan tentang konsep pembenaran tersebut. Nah, di sini tuh kita mempunyai 5 garis besar. Nah, itu. Yang pertama, pembenaran merupakan presuposisi pengakuan atas realitas murka Allah. Hal pertama yang perlu kita ketahui bahwa Allah adalah Allah yang kudus, seperti itu. Kalau misalnya Allah yang kudus dikatakan Allah yang kudus, apakah dia itu dapat bersatu dengan dosa? Otomatis tidak. Nah, Allah yang kudus di sini dia tuh murka terhadap dosa yang kita perbuat. Nah, otomatis kita tuh bisa mengatakan bahwa kita manusia adalah objek dari murka Allah tersebut. Karena apa?
Karena kita telah berdosa, seperti itu. Karena kita telah berdosa sehingga toh kita layak untuk mendapatkan murka Allah. Tetapi apa? Melalui karya penebusan Kristus, kita tuh diampuni, dosa kita itu diampuni. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya kita tuh melakukan dosa secara terus-menerus, ada kemungkinan untuk kita melakukan dosa secara terus-menerus, tapi pembenaran dalam hidup kita itu tidak akan pernah hilang, seperti itu. Kemudian yang kedua, pembenaran melalui dan di dalam Kristus. Nah, ini maksudnya apa? Yang pertama, union with God, union with Christ, kesatuan dengan Kristus. Kemudian pengimputasian itu. Terus yang ketiga itu melalui iman. Gitu. Nah, itu kita merangkumnya tiga hal tersebut, yaitu pembenaran melalui dan dalam Kristus. Pembenaran apalagi kalau misalnya di luar Kristus atau kita terima? Nggak ada, kayak gitu. Seperti yang dikatakan bahwa dari Kristus lah kita tuh memperoleh kebenaran tersebut, kayak gitu kan. Nah, di sini tuh bilang kalau misalnya Kristus, seperti yang dijelaskan tadi, hamba Tuhan akan datang untuk membenarkan. Kalau misalnya bilang hamba Tuhan siapa? Ya Kristus. Emang di Yesaya itu ada bilang misalnya yang lain-lain bakal datang membenarkan. Yesaya juga bilang hamba Tuhan akan datang, yaitu Yesus akan datang untuk membenarkan. Kita tidak dapat kebenaran jika di luar Kristus. Kebenaran sini adalah melalui Kristus. Jadi kalau misalnya dalam Kristus sajalah kita bisa menerima kebenaran tersebut. Kebenaran Kristus itu diperhitungkan kepada kita. Yang tadi dikatakan imputasi itu penggantian, substitusi. Itu penggantian kebenaran Kristus tersebut itu dihitungkan kepada kita. Kebenaran Kristus digantikan kepada kita. Kalau misalnya kebenaran Kristus telah digantikan kepada kita, terus siapa lagi yang bisa mengambilkan? Seperti itu. Karena Kristus sendiri yang membeli, Allah sendiri yang membeli. Apakah manusia berdosa ini bisa mencabut kembali? Otomatis tidak, maksudku. Kemudian, pembenaran merupakan bukti pengampunan dosa, kasih karunia dan hidup kekal. Nah, kita bisa melihat bahwa pembenaran di sini itu merupakan bukti bagaimana Allah mengampuni dosa kita. Seperti itu yang telah dijelaskan dalam Iman Westminster, Katekismus Westminster, bahwa melalui Kristus dosa kita itu telah diampuni, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kasih karunia. Ya, kenapa dikatakan kasih karunia? Karena tidak ada andil dalam hidup kita untuk memperoleh kebenaran tersebut. Tidak ada yang kita lakukan untuk memperoleh kebenaran tersebut. Itu hanya karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Dikatakan juga kalau misalnya pembenaran yang kita terima merupakan anugerah yang cuma-cuma yang Tuhan berikan kepada kita. Otomatis kalau misalnya diberikan cuma-cuma, apakah kita membayar kebenaran tersebut? Kalau misalnya kita membayar kebenaran tersebut, gak cuma-cuma dong, kayak gitu. Nah, jadi pembenaran yang kita miliki itu adalah gratis dari Tuhan, cuma-cuma dari Tuhan, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pengadopsian dan hidup kekal. Nah, di sini pembenaran itu tuh mengatakan bahwa kita tuh sebagai umat percaya itu telah diadopsi sebagai anak Allah. Kenapa kita diadopsi? Yaitu karena Kristus tersebut. Nah, terus hidup kekal, kenapa kita hidup kekal? Karena apa? Kalau misalnya kita udah memperoleh pembenaran, berarti implikasinya kita tuh akan memperoleh hidup kekal. Nah, hidup kekal ini kita miliki oleh siapa? Karena kasih anugerah Tuhan melalui Yesus Kristus yang telah membenarkan kita, seperti itu. Kemudian, pembenaran ini dalam implikasi eskatologis dan keadilan Allah. Nah, kalau misalnya dalam buku mengatakan kasih karunia dan keadilan Allah berjalan bersamaan, benar. Nah, tetapi di sini kami mengambil bahwa implikasi eskatologis dan keadilan Allah. Eskatologis ini mau berbicara tentang kehidupan kekal. Nah, kemudian kenapa dibilang keadilan Allah? Karena apa? Keadilan Allah itu telah dipuaskan dari Yesus Kristus, seperti itu. Karena Yesus telah memuaskan keadilan Allah. Ya, kalau misalnya dibilang keadilan, toh kita pantas untuk dihakimi. Emang pada akhirnya kita akan dihakimi, tetapi dosa kita tuh tidak diampuni. Kita tidak akan masuk ke dalam kebinasaan kekal, tetapi kita akan masuk dalam hidup yang kekal, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada perbedaan antara pengudusan dan pembenarannya. Yang perlu kita tekankan bahwa pengudusan di sini itu terjadi setiap hari. Sedangkan pembenaran itu hanya terjadi satu kali seumur hidup, seperti itu. Jadi bukan dibilang pembenaran itu misalnya kita melakukan dosa, pembenaran hilang, terus bertobat, pembenaran datang lagi. Kayak kita masuk keluar rumah gitu loh guys. Enggak seperti itu. Tapi pembenaran ini tuh mutlak satu kali, dan pengudusan itu adalah secara terus menerus. Itu yang dibilang daily sanctification. Nah, perbedaan yang pertama dalam pembenaran menghapus dari kesalahan dan dosa itu. Sedangkan di pengudusan itu menghapus pencemaran dosa dan membantu orang percaya untuk bertumbuh dalam Kristus. Nah, dalam pengudusan ini kita bisa menekankan bahwa itu tuh setiap harinya, bukan cuma satu kali. Itu pengudusan setiap hari. Tapi kalau misalnya pembenaran itu hanya sekali. Kemudian pembenaran terjadi di luar diri orang percaya. Terjadi dalam diri orang percaya, seperti itu. Pembenaran itu terjadi dalam diri orang percaya, bukan di luar diri orang percaya. Kalau misalnya di luar diri orang percaya,
berarti ada kebenaran di luar Kristus, seperti itu. Karena kebenaran itu hanya dalam Kristus. Dan siapa itu orang percaya adalah orang yang telah mengimani dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Seperti itu. Kemudian pengudusan merupakan pengudusan terjadi juga dalam diri orang percaya, tetapi terjadi secara progresif. Nah, progresif itu secara terus menerus. Itu yang dibilang daily sanctification atau daily reconciliation. Itu adalah dua hal yang sama. Kemudian terjadi satu kali untuk selamanya. Nah, itu yang saya jelaskan tadi. Kalau misalnya pembenaran itu hanya sekali untuk selamanya, sekali seumur hidup. Tidak ada lagi 2 kali, 3 kali, 4 kali, 10 kali itu tidak mungkin. Cuma 1 kali. Sedangkan pengudusan adalah terjadi setiap hari. Dimana terjadi setiap hari maksudnya kita tuh dikuduskan oleh Tuhan. Itu merupakan proses bahwa kita tuh dikuduskan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Nah, itu adalah konsep-konsep pembenaran. Nah, terus apa sih implikasinya bagi kita? Yang pertama, tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur, karena yang tadi jelaskan cuma-cuma yang Tuhan berikan kepada kita, seperti itu. Nah, aplikasinya adalah kita harus menunjukkan buah pembenaran tersebut melalui taat kepada Tuhan dan perintahnya, seperti itu. Oke, kita lanjut akan kepada pengadopsian sebagai anak Allah. Pengadopsian yang dimaksud adalah bukan kelahiran kembali atau regenerasi, tetapi pengadopsian ini adalah pemberian status oleh Allah kepada orang-orang yang dipilihnya menjadi anak Allah, putra atau putri Allah. Terus pengadopsian ini berasal dari kata Yunani yaitu huiothesia yang artinya pengadopsian legal. Pengadopsian ini bersifat khusus. Pengadopsian ini tidak kepada seluruh umat manusia, akan tetapi umat-umat yang dipilih oleh Allah. Ini juga sama seperti kasusnya seperti pemilihan. Akan tetapi ini berbeda karena ini merupakan adalah pemberian status kepada orang yang dipilih tersebut. Terus Efesus 1 ayat 5 sampai 6 mengatakan merupakan dasar dari pengadopsian ini, yaitu Allah memilih anaknya melalui penebusan Yesus di kayu salib. Jadi penebusan Yesus di kayu salib itu seperti yang kita tahu bukanlah kepada semua orang, tetapi kepada siapa saja yang mendengarkan Yesus, siapa saja yang dipilih oleh Yesus, begitu. Terus manfaat pengadopsian dan menjadi anak-anak Allah. Apa manfaatnya bagi umat manusia? Yaitu adalah umat manusia menjadi memiliki keberanian untuk menghadapi Allah yang manusia yang berdosa ini sebenarnya tidak bisa lagi menghadap dengan Allah, karena mereka sudah memiliki rasa malu, mereka memiliki rasa takut, mereka memiliki rasa ketidakbertanggungjawaban. Akan tetapi dengan pengadopsian ini Allah menjadi orang-orang yang dipilih Allah itu tersebut dapat berani menghadap tata kekudusan Allah, gitu. Terus dengan pengadopsian ini juga umat-umat pilihan Allah itu tersebut tidak perlu gentar lagi menghadapi Allah, akan tetapi dengan rasa yang hormat dan rasa yang dengan bersuka, gitu. Terus manfaat dari pembenaran adalah beroleh hidup yang kekal. Tentunya kalau Allah sudah memilih anaknya, otomatis Allah ingin dong tinggal bersama anak-anaknya yang dipilih tersebut, gitu. Jadi ketika umat-umat pilihannya telah mendapatkan pengadopsian dari Allah tersebut, jadi mereka itu akan tinggal bersama-sama Allah, tinggal bersama dengan kekudusan Allah, dan akan hidup selama-lamanya bersama dengan Allah. Selanjutnya adalah hubungan iman dan pembenaran. Ada 3, yang itu adalah ekpisteos, yang artinya kita dibenarkan melalui iman kepada Yesus Kristus. Yang kedua adalah diapisteos, yang artinya kebenaran yang diperoleh manusia bukan melalui hukum Taurat, akan tetapi hanyalah berdasarkan dari pemilihan Allah yang kudus. Jadi pemenuhan hukum Taurat itu memang dilakukan oleh Yesus dan juga dilakukan oleh orang-orang yang hidup pada zaman dahulu, yaitu ahli-ahli Taurat. Tapi bukan berarti mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, belum tentu. Terus yang ketiga adalah pistei, yaitu adalah keyakinan manusia dibenarkan oleh iman. Jadi manusia itu juga harus memiliki keyakinan bahwa dia telah ditebus, seperti itu. Terus yang terakhir adalah bagaimana mengungkapkan hubungan antara iman dan pembenaran ini. Kita tidak dapat menerima Kristus jika tidak membuka diri kita untuk dimasuki olehnya. Jadi Kristus itu nggak bisa tinggal dalam diri kita, walaupun Yesus itu tidak bisa tinggal dalam diri kita jika kita tidak membuka diri kita, gitu. Kalau kita adalah orang yang diadopsi oleh Allah sebagai anaknya, otomatis kita membuka diri kita.
Jadi kita bisa tahu ketika kita tidak bisa membuka diri kita untuk Kristus, bisa jadi kita itu bukan umat yang diadopsi oleh Allah, seperti itu. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang pandangan Gereja Katolik Roma. Nah, sebenarnya yang terjadi dalam penulisan di Westminster itu merupakan aksi yang dimana menentang pandangan Gereja Katolik Roma. Nah, Gereja Katolik Roma ini memandang bahwa pembenaran itu merupakan suatu yang ditanamkan oleh Allah itu sendiri sehingga kita bisa dibenarkan dan dapat menghasilkan perbuatan hasil kehidupan yang baik dan moral yang baik. Nah, pandangan ini itu menentang tentang pembenaran oleh karena iman saja. Nah, oleh karena itu Gereja Katolik Roma ini mengatakan bahwa jika hanya pembenaran oleh karena iman saja, itu bukan disebut sesuatu yang bukan disebut pembenaran, tetapi pembenaran itu bisa disebut kalau mereka itu menghasilkan buah moral yang baik. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa pandangan Katolik Roma ini hanya memusatkan hasil dari moral-moral manusia itu sendiri. Nah, jadi pembenaran adalah anugerah yang diberikan, namun dapat hilang jika melakukan dosa maut. Nah, di sini juga Gereja Katolik Roma itu mengatakan bahwa pembenaran yang telah Allah berikan kepada kita itu dapat hilang ketika kita melakukan dosa yang disengaja atau dosa maut, yang disebut kita melakukan dosa yang tidak berkehendak dengan Tuhan. Nah, dosa maut itu adalah tindakan perbuatan dosa secara sadar dan sengaja yang melanggar perintah Allah. Nah, di sini ketika seseorang itu dengan sengaja melanggar perintah Allah dan dia sebenarnya tahu itu salah, nah itu disebut dosa maut, dan Gereja Katolik Roma ini memandang bahwa pembenaran itu dapat hilang. Nah, jadi implikasinya, makna yang dapat kita ambil kalau misalnya kita menerima ajaran ini, sisi perbuatan baik menentukan kebenaran. Jadi maksudnya dalam perbuatan baik ini ya karena dilihat dari hasil moralnya saja, jadi secara tidak langsung mereka memandang bahwa perbuatan baik kita lah yang dipandang apakah kita sudah dibenarkan atau belum. Nah, terus hidup dalam ketidakpastian, sudah pasti karena kita ini masih hidup di dunia ini dan masih bisa jatuh dalam dosa. Ketika kita jatuh dalam dosa, disitulah nggak ada kepastian yang dimana kita tuh sebenarnya udah dibenarkan atau belum. Nah, terus kebenaran yang dimiliki tidak dapat terus kalau misalnya kita menentang ajaran ini, kebenaran yang kita miliki itu nggak dapat hilang. Dalam artian itu ketika Allah yang seperti yang sudah dijelaskan teman saya barusan, ketika Allah membenarkan dalam hidup kita, maka pembenaran itu tidak akan hilang karena Kristus yang udah menebus sekali kita dari dosa-dosa kita, maka disitulah kita dibenarkan. Lalu kita ini memiliki kepastian untuk hidup kekal. Nah, disinilah oleh karena itu kenapa pengakuan iman Westminster itu mengatakan bahwa pembenaran itu bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena anugerah Allah yang secara cuma-cuma diberikan kepada kita. Lalu kemudian implikasi itu secara keseluruhan. Jadi yang pertama, implikasi kita adalah pewaris kerajaan Allah dan memiliki kehidupan kekal. Mengapa sampai kita katakan itu? Karena itu kita sudah dibenarkan melalui Kristus, sehingga ketika kita dibenarkan maka kita sudah memiliki jaminan untuk hidup kekal dan kita adalah pewaris kerajaan Allah. Karena apa? Gak mungkin dong anak-anak itu tidak memiliki hak waris. Nah, ketika kita tuh telah dibenarkan, kita diperhitungkan sebagai anak Allah. Nah, kalau misalnya kita adalah anak Allah, berarti hak waris kerajaan Allah telah kita miliki. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menunjukkan buah dari pembenaran tersebut, seperti mengasihi dan menolong. Seperti itu. Kalau misalnya kita telah dibenarkan, ya harus kita mengasihi sesama kita,
kemudian kita juga harus menolong sesama kita seperti itu. Tapi ya orang yang nggak dibenarkan bisa aja menolong, bisa aja mengasihi, tapi kita ini motivasi kita adalah pada dasar karena kita apa? Kita melakukan hanya untuk Kristus. Adalah bukti dari buah dan dari pembenaran kita. Bukan cuma menolong dan mengasihi aja, oh kita itu harus dilakukan, enggak. Segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan harus kita lakukan seperti itu. Bukan cuma di sini bilang mengasihi dan menolong ya, jadi cuma mengasihi dan menolong aja yang harus kita lakukan, tetapi segala sesuatu yang Tuhan perintahkan harus kita lakukan dalam menunjukkan buah dan pembenaran tersebut. Jadi mungkin sekian saya dari representasi kami. Terima kasih dan God bless you. Ya. Itu ya, apakah ada pertanyaan? Apa ada yang ingin bertanya? Silakan. Yes. Jika tidak bertanya, kami yang bertanya. Bisa nggak sih orang yang sudah dibenarkan terus menghujat Roh Kudus? Gini. Bisa nggak sih orang yang telah dibenarkan terus menghujat Roh Kudus? Bisa lah. Tetap bisa, karena tidak ada ketidakmungkinan. Maksudnya mungkin kita tuh bakal menghujat Roh Kudus kayak gitu loh, mungkin ya. Kalau misalnya gini, tapi kalau misalnya orang yang telah dibenarkan seperti itu, ini orang yang dibenarkan, kalau misalnya mereka menyadari kalau misalnya mereka tuh telah dibenarkan, tidak mungkin mereka menghujat Roh Kudus seperti itu. Tapi kalau misalnya mereka cuma oke, saya dibenarkan, tapi ya buktinya apa? Karena gini, tidak mungkin orang yang telah dibenarkan tuh mereka menghujat Tuhan mereka sendiri, intinya itu. Tapi mungkin saja seperti itu. Tapi bagi mereka yang cuma mengaku-ngaku, oh iya saya dibenarkan seperti itu, karena buah dari kebenaran itu apa? Baru melakukan. Maksudnya gini, kalau misalnya gini ya, yang telah saya jelaskan tadi, yang dari poin pertama konsep pembenaran kayak gitu kan, diberikan kalau misalnya kita itu tuh ketika kita tidak menyadari bahwa kita itu telah dibenarkan dan kita tetap masih melawan Allah, nah berarti percuma begitu, percuma makna pembenaran seperti itu. Jadi kalau misalnya kita dibilang mungkin gak sih orang yang telah percaya itu dia menghujat Roh Kudus, tidak mungkin kayak gitu. Tapi untuk mereka yang cuma ngaku-ngaku doang, oh iya saya telah dibenarkan, ngaku-ngaku doang, mungkin saja bagi mereka seperti itu. Tapi kecenderungan mereka untuk jatuh ke dalam dosa, ya mungkin seperti itu, karena ya itulah dibilang kalau misalnya kita tuh telah dibenarkan, telah diampuni dosa, tapi tidak ada kemungkinan kalau misalnya kita tidak melakukan dosa, karena kita tuh natur dosa tuh masih ada dalam diri kita seperti itu. Jadi dosa kita tuh nggak sampai menghujat Roh Kudus ya? Bisa dikatakan juga seperti itu sih, tapi nggak ada dosa yang besar, nggak ada dosa yang kecil kayak gitu loh. Ada lagi? Itu ada ya, Tiara. Aku mau nanya soal yang tadi Kevin bilang, yang kalau misalnya kita udah mengalami pembenaran, tadi kalau nggak salah sempat singgung tentang kita nggak bakal gentar ya, idealnya kita nggak bakal gentar. Tapi melihat yang kayaknya fakta yang ada, meskipun orang itu meresponi panggilan efektif, orang itu orang pilihan, pasti ada loh kayak misalnya rasa gentar dalam dirinya. Nah, menurut kamu gimana sih langkah yang bisa kamu pakai buat bilang lo ke orang ini jangan gentar? Tapi bukan cuma sekedar omong-omong aja, karena aku percaya kalau sesuatu yang cuma sekedar disoundingkan, cuma diomongin dong, ya itu gak bakal mengurangi kegentaran orang itu. Nah, sebagai kamu kan, sebagai orang percaya, kamu juga tahu materi kamu, apa menurut kamu langkah yang bisa kamu atau cara yang bisa kamu bilang orang itu gak gentar karena dia sudah mengalami pembenaran? Gentar, maksudnya gentar itu gini, dalam misalnya kan kita itu memiliki tugas dari Yesus kita memberitakan Injil ke seluruh dunia. Ketidakgentaran kita itu kepada Allah ketika kita udah berani menghadap Allah, kan kita ini penuh dosa nih, dan kita itu merasa kalau menghadap Allah itu aku nggak pantas gitu kan. Nah, sehingga kita melakukan dosa karena kita merasa nggak pantas gitu. Dan ketika kita udah nggak gentar lagi gitu dengan aku ini masih salah gitu. Kalau kita udah gitu kayak kita berani mengambil tindakan sendiri untuk memberitakan firman Tuhan gitu, tanpa memiliki rasa takut dan yakin kepada dirinya sendiri kalau aku ini udah dibenarkan sama Tuhan, aku ini udah bisa memberikan kebenaran kepada orang lain yang telah diberikan Tuhan kepada aku. Jadi mungkin maksud dosa yang di sini yang maksudnya itu merasa takut dan gentar itu, maksudnya itu kita merasa takut karena dosa yang telah kita terima itu kan dari Adam itu. Maksudnya itu karena dosa itu yang membuat kita takut sehingga kita merasa nggak layak di hadapan Tuhan. Nah, karena Kristus telah membenarkan kita, maka kita nggak mengatakan hal itu seperti itu lagi, karena
Kristus yang telah membenarkan di dalam kita. Makanya itu kita dapat dapat berani memberanikan diri di hadapan Allah dan dapat melakukan sesuai dengan kehendaknya itu. Tambahin, Bulan mau tambahin? Ada lagi? Iya, gini. Saya juga Iya. mau sedikit menambahkan kalau dasar dari pembenaran itu adalah karya pendamaian oleh Yesus Kristus. Jadi ketika kita sudah dibenarkan, maka kita diperdamaikan oleh Yesus Kristus di hadapan Allah gitu. Dan itu implikasinya dalam diri kita itu kita pasti diteguhkan dalam iman, dan kita udah otomatis kita akan menghasilkan buah dari iman kita itu. Jadi perbuatan kita itu akan mencerminkan bahwa iman kita itu adalah iman kepada Yesus Kristus. Jadi ketika kita kan juga tidak menutup kemungkinan kalau kita masih tetap melakukan dosa. Tetapi ketika kita melakukan dosa itu, apakah kita langsung berbalik kepada Allah atau kita tidak menyadari hal tersebut? Nah, di sini itu ketika kita sudah menjadi orang yang dibenarkan dan diperdamaikan oleh Yesus Kristus, maka otomatis itu kita akan langsung menyadari kesalahan kita dan kita akan berbalik kepada Allah gitu. Seperti itu. Terus kalau misal dibilang langkah-langkah apa sih gitu, sebenarnya apa sih itu tuh merupakan personal dia sama Tuhan kayak gitu kan. Kita bisa untuk bilang, kita tuh bisa bilang kebenarannya seperti apa kayak gitu. Tapi terpulang lagi kayak orang tersebut, apakah dia tuh mengeraskan hatinya seperti itu. Itu tidak terlepas dari pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita kayak gitu. Kalau emang dia adalah orang pilihan, pasti karya Roh Kudus itu nyata dalam kehidupan dia seperti itu. Dia tuh bakal meresponi apa yang kita bilang. Tapi kalau misalnya media tuh emang udah dari awal tuh bukan pilihan, ya itulah kayak kayak gitu. Sebenarnya misalnya kayak ya nggak ada lagi kelanjutannya seperti itu. Itu personalnya dia sama Tuhan kayak gitu. Cuma itu aja sih. Jadi ya itu dari yang kami sampaikan, semoga memberkati saudara-saudara.